Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible reading. Hari ini kita sampai di kitab Dua Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 25. Dua Raja-Raja. Silakan. Sesudah menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Baal. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elia. Lalu katalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka,
dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ya, terima kasih. Setelah terkasih dari bacaan kita pagi ini, ada banyak pertanyaan yang muncul. Yang pertama itu, sebenarnya apa alasan sehingga dia diangkat ke surga? Kita tidak menemukan alasan kecuali satu hal, bahwa Allah berkehendak untuk menaikkan Elia ke surga. Jadi ini waktunya Tuhan, dan terkait dengan ini caranya Tuhan juga, yaitu mengirim kereta berapi dan kuda berapi yang kemudian menjemput Elia lalu naik ke surga. Artinya bahwa Tuhan punya cara dan saat untuk melawan kehendaknya, dan bagi hamba Tuhan Elia, dia mengalami hal itu. Yang kedua, terkait dengan apa makna dari Elisa yang menolak untuk berpisah dengan Elia. Berkali-kali Elia mengatakan, ya kamu tunggu di sini aja, tidak usah ikut saya. Tapi terus saja Elisa mengikut Elia. Namanya kita bisa menemukan pola regenerasi nabi di sini, dari Elia ke Elisa, dan kesetiaan Elisa terlihat dari peristiwa ini. Dia mengikuti dengan setia, dan berkali-kali disuruh untuk tidak mengikutinya, tapi Elisa tetap mengikutinya, Elia, dan bahkan sampai bagian-bagian ayat-ayat 9-10 itu kita temukan di sana. Elia berkata pada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jadi ini yang Elia katakan pada Elisa, dan permintaan Elisa itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa untuk pelayanan ke depan. Elisa mengatakan, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Banyak pertanyaan muncul berkenaan dengan apa maksudnya 2 bagian dari roh. Tentu bukan roh secara jasmani, secara jasmani tidak, tapi ini ada kerinduan dari Elisa untuk mendapatkan semacam hak atau apa yang masih dimiliki oleh anak sulung, itu 2 bagian. Dan jika kita perhatikan keseluruhan perikop ini setelah peristiwa Elia naik ke surga, maka yang dialami oleh Elisa adalah, atau dia peroleh dan Allah berikan, itu berkenaan dengan otoritas jabatan sebagai seorang nabi, dan yang kedua power atau kuasa untuk mengadakan mujizat. Nampaknya apa motifnya, apa sebenarnya motif Elisa meminta? Kita tidak menemukan secara jelas apa motif Elisa meminta. Apakah karena ada 50 nabi yang lain sehingga dia merasa ingin nomor 1 di antara mereka? Tidak ada indikasi ke sana. Apakah ini untuk motif kesombongan? Juga tidak kita temukan. Tapi paling tidak ada sebuah kerinduan yang besar sekali dari Elisa untuk bisa melayani, karena di pasal-pasal sebelum dari 1 Raja kita sudah menemukan di sana Elisa sudah menyembelih lembunya, bahkan mata kayu bacak itu semua sudah dibakar, sehingga ada sebuah dambaan yang besar untuk diperlengkapi. Dan bagi Elisa, ya tidak lain adalah apa yang dimiliki atau yang terjadi atau menjadi bagian dari pelayanan Elia itu dirindukan untuk ada juga pada dirinya untuk kelengkapan bekal untuk melayani. Dan Tuhan memberikan itu otoritas jabatan nabi dan kuasa untuk melakukan mujizat. Kita lihat yang pertama, dia memukulkan jubah dari Elia itu dan ke Sungai Yordan, dan Sungai Yordan itu terbelah seperti yang dilakukan oleh Elia, itu juga dilakukan oleh Elisa. Dan
rombongan Nabi ayat 15 dikatakan ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata roh Elia telah hinggap pada Elisa. Jadi artinya bahwa jabatan Nabi itu sudah beralih atau regenerasi, pola regenerasi Nabi itu sudah terjadi dari Elia sekarang pindah kepada Elisa, dan itu berarti otoritasnya melekat padanya. Lalu peristiwa-peristiwa di ayat 19 dan seterusnya sampai yang terakhir ini tampak sekali berkenaan dengan kuasa untuk mengadakan pusat gitu ya, di mana air itu bisa sehat untuk menerap tersebut, dan ada tindakan extraordinary terhadap anak-anak yang mencela dia. Nah, jadi dambaan dari Elisa ini satu yang menarik untuk kita cermati dan menjadi kerinduan kita. Menariknya adalah bahwa hal berikutnya menarik adalah bahwa dia meminta itu dari Elia gitu, sebagai patronnya, sebagai role model bagi dia untuk pelayanan ke depan. Nah, hal seperti ini seringkali menjadi pergumulan karena dalam banyak pelayanan atau ya beberapa lah kita boleh mengatakan seperti itu, justru di usia-usia senja pelayanan banyak hamba Tuhan atau beberapa hamba Tuhan terjadi konflik ya macam-macam ya terkait dengan pelayanan, dan acap kali terjadi perpecahan di antara gereja atau di lingkungan pelayanan hamba Tuhan karena friksi yang terjadi, kompetisi dan sebagainya terjadi di antara hamba Tuhan. Ya sama isu dasarnya itu masalah otoritas dan kuasa dan power, tetapi prosesnya itu mulai sesuatu yang tidak sehat. Tapi di bagian ini kita menemukan satu luar biasa, Elisa mendambakan dua bagian dari roh Elia untuk melengkapi hidup dan pelayanannya. Nah, hal yang menarik yang lainnya dari rangkaian perikop ini adalah 50 orang yang ikut menyertai, dan bahkan di bagian-bagian akhir mereka juga sepertinya mempertanyakan tentang peristiwa Elia naik apakah benar ke surga atau dilemparkan Tuhan di tempat yang lain. Nah, menarik sekali jawaban Elisa. Elisa sebenarnya mengatakan tidak usah dicari-cari lagi, karena tentang kenaikan Elia ke surga itu Tuhan sudah memberikan konfirmasi ya. Tentu Elia diberitahu, lalu konfirmasi itu datang dari rombongan Nabi itu dan juga Elisa sendiri. Elisa tahu bahwa Elia akan naik ke surga, dan rombongan Nabi itu juga mengatakan demikian. Tapi di bagian akhir kita menemukan kontras ya di ayat-ayat 17 sampai 18 itu, di mana 50 orang lainnya tidak yakin, sementara Elisa itu begitu yakin, tapi karena didesak dia membiarkan orang-orang itu untuk mencari keberadaan Elia, tapi kemudian mereka pulang dengan sia-sia. Ayat 18, ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Jadi Elisa begitu mantap sekali bahwa Tuhan sudah menyatakan pada dia berkenaan dengan Elia naik ke surga, dan itu terbukti ya, bahwa memang benar Elia sudah naik ke surga karena Tuhan yang mengangkat dia ke surga. Pertanyaan yang lain muncul, apakah Elia mati atau tidak? Ya tentu ini persoalan definisi tentang mati ya. Tapi poinnya adalah bahwa dalam peristiwa ini kita akan melihat paling tidak 3 makna kenaikan Elia ke surga. Yang pertama, ya tentu sebuah penghormatan ya bagi Elia hamba Tuhan itu karena Tuhan mengangkat dia ke surga. Yang kedua, ini terkait dengan sebagai suatu tipe kenaikan Kristus. Nah, yang menariknya adalah bahwa Elia tidak mati secara jasmani. Tapi apakah dia tidak mati? Tapi yang jelas bahwa Elia memenuhi syarat ya 1 Korintus pasal 15 bahwa tubuh jasmaninya harus diganti dengan tubuh rohani sehingga bisa ke surga. Jadi ada perubahan fase itu dari jasmani menjadi rohani untuk bisa, jadi ada perubahan seketika atau diubahkan oleh Tuhan sesaat sehingga dia layak untuk bisa naik ke surga. Dan itu sesuai dengan surat Tesalonika maupun 1 Korintus pasal 15 bahwa ketika nanti second coming of Christ itu yang mati tentu bangkit, tapi yang hidup itu akan diubahkan dalam sekejap. Dan Elia antara jasmani dan rohnya itu satu paket naik ke surga. Kasusnya sama dengan Henok gitu.
Jadi tidak ada jeda. Kalau Yesus ya rohnya dibangkitkan seketika atau dia bangkit seketika, tapi secara jasmani itu pada hari ketiga. Nah, kebangkitan di mana roh dan tubuh itu menyatu. Nah, bagi kita tentu ada yang mati ya tentu mati, nanti rohnya sudah dibangkitkan dan bersama itu nanti kelak itu akan menyatu antara yang jasmani dan roh yang telah diubahkan untuk bisa mengenakan tubuh surga itu. Tapi Elia mengalami sekaligus. Apakah ini berarti bahwa Elia dan Henokh lebih unggul dari Yesus? Jawabannya tidak, karena mereka dalam posisi sebagai objek dari tindakan Tuhan. Sementara Yesus sebagai yang sulung, dia mati dan dia bangkit dan naik ke surga. Sehingga tetap Yesus adalah yang sulung ya, prototokos dari semua peristiwa kebangkitan. Dia yang pertama bangkit dari orang mati dan naik ke surga. Sementara Henokh dan Elia itu naikkan ke surga atau diangkat ke surga oleh Tuhan. Dan mereka dalam posisi sebagai objek dari karya Tuhan dalam peristiwa kenaikan mereka ke surga. Dan makna yang ketiga yaitu kita bisa melihat di sini bahwa kenaikan Elia ke surga menjadi sebuah prototipe bagi kita bahwa ada kekekalan hidup manusia. Hidup kita tidak berakhir di sini, tapi ada kekekalannya, dan itu jelas sekali dari peristiwa atau dari makna peristiwa kenaikan Elia ke surga. Nah, sudah terkasih dari luar kita pagi ini, amanat yang bisa kita dapatkan satu, Allah menetapkan cara dan saat orang percaya meninggalkan dunia ini. Yang kedua, bekerja untuk Allah dan kekalahan untuk sesuatu yang mulia sekali. Ketiga, Allah memperlakukan hambanya dengan otoritas dan kuasanya untuk melayani Dia. Aplikasi bagi kita, sudahkah saya dan saudara siap sedia dan dengan setia mau melayani Dia? Dan maukah saya dan saudara diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa Roh Kudus untuk melayani Kristus? Biarlah kita mau hidup dipenuhi dengan kuasa dan otoritas Kristus untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang boleh datang pada Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Kita aplikasikan hari ini. Yang pertama, biarlah kita semangat terus melayani Tuhan. Yang kedua, melayani dengan urapan dan kuasa. Kita sambut dengan satu lagu, ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Hallelujah.
untuk terus minta urapan dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus seperti menyertai Elisa dan terus melayani dengan kasih Kristus, dan biarlah kita terus beriman dan Roh Kristus memenuhi kita.